Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernan Dwi Atmojo. Ingin mempresentasikan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam. Hampir seluruh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi dan kondisi umat Islam waktu itu yang tenggelam dalam kejumudan atau stagnasi, kebodohan serta keterbelakangan. Kolonial Belanda sangat merugikan bangsa Indonesia pada saat itu. Latar belakang situasi dan kondisi tersebut telah mengilhami munculnya ide pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan. Ide ini sesungguhnya telah ada kunjungan pertama ke Mekah. Kemudian ide tersebut lebih dimantapkan sehingga beliau melakukan kunjungan kedua. Setelah kunjungan yang kedua, hal ini berarti bahwa kedua kunjungannya merupakan proses awal terjadinya kontrak intelektualnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terjadi di Timur Tengah pada awal abad ke-20. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan pemikir dalam pembaharuan Islam yaitu Rasyid Ridho, Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berdiskusi kepadanya tentang ide-ide pembaharuan Islam. Ada beberapa pemikiran dari hasil diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Rasyid Ridho, diantaranya yang pertama yaitu memperdalam pemahaman tantangan ajaran agama Islam, berkecenderungan dalam memahami agama melalui penelaahan dan pencarian sumber agama langsung yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Memurnikan kembali ajaran dan pemahaman Islam yang selama ini kebanyakan umat muslim terjerumus kepada akidah. Walaupun pada awalnya ide pembaharuan tersebut banyak yang mendapatkan tantangan yang berat dari kalangan umat, namun pada akhirnya banyak para ulama-ulama dan sepuh dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah dan organisasi. Semakin lama semakin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 17 Mei 1921 Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921. Secara umum, ide-ide pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan diklasifikasi kepada dua dimensi, yaitu yang pertama berupaya memurnikan purifikasi ajaran Islam dari khurafat, tahayul dan bid'ah yang selama ini bercampur dalam akidah dan ibadah umat Islam. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk keluar dari jaring pemikiran tradisional melalui reinterpretasi terhadap doktrin Islam dalam rumusan dan penjelasan yang diterima oleh rasio. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju kepada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pelaksanaan pendidikan harus didasarkan dengan kerangka filosofis yang kokoh. Jadi pendidikan itu harus didasari dengan filosofis yang kokoh, yang memiliki tujuan dan konsep pendidikan Islam baik secara vertikal maupun horizontal. Allah memberikan kepada manusia ar-ruh dan al-aql. Fungsi keduanya sebagai media dalam pengembangan pendidikan Islam sebagai dasar potensi peserta didik.
Dalam epistemologi pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dapat diperoleh apabila peserta didik ataupun manusia mendayagunakan berbagai media, baik yang diperoleh melalui persepsi, indrawi, akal, kalbu, wahyu maupun ilham. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pengembangan tersebut hendaknya merupakan proses integrasi ruh dan jasad. Perlunya pengkajian ilmu pengetahuan secara langsung mengenai prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata dari kitab tertentu. Jadi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin pendidikan itu yang secara langsung ilmu pengetahuannya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semata-mata dari kitab-kitab tertentu. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesederhanaan bangsa melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menurut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi bagi masyarakat dan umat. Dan dasar iman dan Islam. Dengan adanya organisasi Muhammadiyah yang telah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam, maka dengan organisasinya Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah yang mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bagian wanita yang disebut Aisyah. Untuk apa Kiai Haji Muhammad Dahlan mendirikan Muhammadiyah bagian wanita yang disebut Aisyah? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial agar wanita setingkat dengan kaum pria. Gitu. Jadi wanita tidak bisa diremehkan oleh kaum pria. Lanjut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu ada riwayat hidup potong dulu.